Selamat pagi adik-adik. Pagi, Bu. Semua hadir kok? Hadir. Oke, sebelum kita mulai dengan materi kita pada hari ini, Ibu minta salah satu anak untuk memimpin kita dalam doa. Tapi yang bersedia, yang mau. Oke, silakan. Jangan kita belajar, mari kita berdoa, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa murah, berkati Tuhan sekarang kami akan belajar berkati kami semua bisa belajar inilah doa dan berdoa dan dalam Tuhan kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih. Ya, hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPA. Di sini ada yang tidak suka mata pelajaran IPA? Suka atau tidak? Suka. Oke. Adik-adik, Ibu akan membawa materi hari ini itu pengaruh gaya terhadap benda. Apa itu gaya? Ada yang tahu apa itu gaya? Oke, kalau adik-adik belum tahu apa itu gaya, Ibu akan menjelaskan sedikit. Nah, gaya adalah segala bentuk interaksi yang dapat mempengaruhi kondisi dari suatu benda. Contohnya menarik meja atau mendorong meja. Nah, contohnya seperti ini. Meja ini, ketika saya menariknya, berarti itu saya menariknya seperti ini adalah gaya. Atau saya mendorongnya, ini adalah gaya. Nah, ini yang disebut dengan gaya. Adik-adik sudah mengerti? Sudah. Oke adik-adik, pengaruh gaya terhadap benda ada 5. Yang pertama itu menggerakkan benda diam. Contohnya seperti bunga ini. Adik-adik bisa perhatikan ke bunga ini. Nah, bunga ini diam, tidak bergerak. Ketika saya menggerakkannya, berarti bunga ini bergerak, betul. Nah, ini yang dinamakan menggerakkan benda diam. Yang berikutnya adalah benda bergerak menjadi diam. Nah, adik-adik perhatikan bunga yang Ibu pegang. Bunga ini bergerak atau diam? Bergerak. Nah, ketika Ibu tidak menggerakkannya berarti diam. Nah, ini yang disebut benda bergerak menjadi diam. Tadi ini bunga bergerak seperti ini. Ketika Ibu diam berarti bunga tidak bergerak. Adik-adik sudah paham? Sudah. Atau ada yang mau kasih contoh di depan? Ada? Ada yang bersedia kasih contoh pegang bunga bergerak? Oke. Nah, bisa berdiri di tempat. Berdiri di tempat juga bisa. Oke, angkat bunga, kasih tunjuk ke teman-teman. Nah, teman-teman, bunga yang kakak pegang ini diam. Coba kasih gerak. Nah, tadi kalau kakak mengayun begini berarti bunganya bergerak. Ketika kakak berhenti berarti bunganya berhenti. Nah, itu yang dinamakan benda bergerak menjadi diam. Adik-adik sudah paham? Sudah. Oke. Yang berikut atau yang ketiga, mengubah kecepatan benda. Nah, di sini Ibu akan kasih contoh bola yang Ibu pegang. Ibu akan menggerakkan atau mengoper bola ke adik. Nah, ke salah satu teman. Ketika Ibu mengoper, adik bisa menangkap. Paham?
Nah, bola yang saya berikan itu yang dinamakan kecepatan, karena kecepatan benda. Ketika saya mengoper berarti bolanya berjalan, dan ketika adiknya tangkap berarti bola itu diam. Itu dinamakan kecepatan benda. Terus yang keempat, mengubah arah benda. Contohnya, bola yang ibu pegang ini, ibu bisa mengopernya ke depan. Contohnya seperti ini, tangkap ya. Bisa ke belakang atau ke samping ibu. Kalau ke samping ibu seperti ini. Nah, ini kan arahnya ke samping, ke depan, ke atas juga begini, ke bawah, ke samping juga bisa. Itu yang dinamakan mengubah arah benda. Tadi bola ini di samping, sedangkan bola ini bisa berpindah ke depan, bola ini bisa berpindah ke bawah juga bisa. Nah, ini yang disebut dengan mengubah arah benda. Yang berikut itu atau yang kelima itu mengubah bentuk benda. Contohnya seperti botol ini. Botol ini utuh ya adik-adik. Ketika saya memegang botol ini dengan keras, kekuatan tangan yang keras, maka botol ini akan berubah bentuk. Botol ini bentuknya seperti yang awal atau tidak? Berubah atau tidak? Berubah. Oke. Botol ini berubah bentuk. Tadi yang tidak rusak, sekarang jadi rusak. Itu karena mengubah bentuk benda. Ini yang disebut mengubah bentuk benda. Ada yang bisa mencoba? Adik-adik sudah paham? Sudah. Sudah. Oke. Ibu akan mengulangnya agar adik-adik tidak lupa dan adik-adik bisa mengerti. Botol yang ibu pegang utuh, tidak rusak. Ketika ibu pegang dengan kekuatan atau sangat keras, maka botol ini akan berubah bentuk. Contohnya lihat ke depan. Nah, botol ini jadi rusak. Betul? Betul. Nah, itu yang dinamakan bentuk benda. Mengubah bentuk benda. Bisa ada contoh lain juga. Contohnya seperti bola ini. Contohnya seperti ini, kertas juga bisa. Kertas yang ibu pegang ini kan bersih, rapi, dan tidak. Pokoknya adik-adik lihat ini. Ketika saya memegangnya atau mengucapnya, kertas ini akan berubah bentuk. Contohnya seperti ini. Kertas yang tadi seperti ini berbeda tidak? Berbeda. Nah, ini yang disebut dengan perubahan. Yang bentuk awalnya seperti ini, bentuk akhirnya seperti ini. Itu yang dinamakan dengan mengubah bentuk benda. Oke? Adik-adik semua paham? Paham. Nah, karena adik-adik semua sudah paham, saya akan memberikan tugas bentuk kerja di rumah. Minggu depan bisa kumpul kerja dengan benar. Kalau adik-adik belum paham, bisa minta penjelasan ulang atau tidak mengerti di bagian mana. Adik-adik ada yang tidak
tidak mengerti di bagian mana, adik-adik bisa kasih tahu agar ibu menjelaskan ulang. Karena tugas ini minggu depan baru kumpul. Semua paham kok dari awal sampai selesai? Paham. Paham. Oke, ibu akan kasih tugas. Ibu akan bagi tugasnya. Ibu akan membagi LKS agar adik-adik bisa kerjanya di rumah. Semua sudah dapat? Sudah. Oke. Nah, adik-adik, sampai rumah itu belajar. Kurangi bermain. Malam-malam itu sebelum tidur itu belajar. Kalau ada tugas kerja, biar adik-adik bisa lebih pintar. Nah, adik-adik, materi yang ibu bawakan sudah selesai. Jadi sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, ada yang bersedia untuk memimpin kita dalam doa? Oke, sama. Sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, mari kita menghadap Tuhan dengan doa. Mari kita berdoa. Ketua dalam Bapa di surga, Bapa yang Maha Murah dan Makasih. Sekarang kami sudah habis dengan pembelajaran kami dari awal pertengahan hingga berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Silahkan duduk. Terima kasih. Oke. Karena materi kita dan pembelajaran pertemuan kita pada hari ini sudah selesai. 1, 2, 3.